Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Almera Channel. Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Mimin mau memberikan ulasan tentang film Maleficent Mistress of Evil. Buat teman-teman semua, bantu channel ini berkembang dengan tekan tombol subscribe agar Mimin makin semangat memberikan video-video menarik lainnya. Selamat menonton ya. Wanita ini, Ratu Ingrid, menggerakkan kepala sebuah patung. Dan tiba-tiba tepat di tengah lemari, sebuah pintu rahasia muncul. Di dalamnya terdapat ruang rahasia yang aneh. Di sana ada seekor kurcaci yang sedang bereksperimen secara rahasia. Kurcaci itu tampak mengeluarkan sesuatu dari toples, yaitu sesosok peri dengan bulu putih. Ternyata ada pula peri-peri lain di dalam toples. Dan mereka tanpa ketakutan. Ternyata peri malang itu akan mengalami nasib buruk. Benar saja, kurcaci itu mengambil sesendok bubuk merah lalu menaburkannya kepada si peri itu. Dalam sekejap, peri malang itu berubah menjadi bunga deldeon. Melihat itu, Ratu Ingrid tampak sangat terkejut dan sekaligus gembira. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, kali ini kita akan mengulas film berjudul Maleficent Mistress of Evil. Mari kita mulai. Diceritakan di sebuah hutan misterius, ada sebuah tempat yang disebut Kerajaan Moors. Moors adalah tempat tinggal peri dan makhluk-makhluk ajaib. Di sana mereka hidup bebas, dan alasan mereka nyaman tinggal di sana adalah karena kehidupan yang begitu menyenangkan, karena ada seorang penjaga yang sangat kuat. Semua orang yang ingin merusak Moors begitu mendengar namanya akan ketakutan. Ia adalah seorang peri bernama Maleficent. Namun di kerajaan Moors itu ada satu gadis manusia yang dibesarkan oleh Maleficent sejak masih kecil dan selalu dianggap sebagai putri kesayangannya. Ialah Aurora, putri cantik dari Raja Stephen, yang kini akan melangsungkan pernikahan dengan Pangeran Philips. Sebenarnya Maleficent masih merasa ragu soal penyatuan hubungan manusia dengan kerajaan Moors, karena Maleficent masih memiliki perasaan trauma soal cinta dan manusia. Tapi untuk kebahagiaan Aurora, ia pun menerima undangan dari kerajaan Eslen. Esoknya Maleficent bersama Aurora dan asistennya bergegas menuju kerajaan Eslen, tempat Philip tinggal. Di bawah tatapan ketakutan manusia padanya, Maleficent akhirnya bertemu ayah Philip, Raja John, dan ibunya Ratu Ingrid. Maleficent tidak tahu bahwa Ratu Ingrid telah merencanakan sesuatu yang buruk padanya. Malam itu Maleficent berpakaian dengan indah dan sangat sopan. Tapi itu tidak cukup bagi Ratu Ingrid. Ia sengaja menyajikan menu daging burung dan alat makannya dibuat dari besi, benda yang paling diketakuti peri. Tiba-tiba kucing ratu muncul dan siap menyerang Devil. Akhirnya Maleficent pun tahu bahwa manusia memang tidak ingin berdamai dengan kerajaan Moors. Aurora pun menenangkan Maleficent. Pertemuan itu sungguh kacau, dan dalam sekejap, betul saja, Ratu Ingrid mulai memanfaatkan suasana. Kata-katanya menjadi lebih tajam. Ia berkata bahwa Aurora akan menjadi putrinya dan bukan lagi putri seorang iblis. Mendengar itu, akhirnya Maleficent benar-benar marah. Dia berdiri penuh geram dan tiba-tiba seluruh istana menjadi gelap. Maleficent melebarkan sayapnya, kemudian meningkatkan kekuatannya. Melihat itu, Ratu Ingrid sengaja memerintahkan prajurit untuk menyerangnya. Tapi manusia yang hendak menyerang sepertinya sangat mudah ditumbangkan olehnya. Di saat yang sama, tiba-tiba Raja John kesakitan. Ia langsung jatuh ke tanah dan tak sadarkan diri. Konspirasi Ratu Ingrid pun dimulai. Ia segera menuduh bahwa Maleficent telah mengutuk Raja John. Mendengar itu, Aurora akhirnya mulai meragukan Maleficent. Saat itulah Maleficent tahu, tak peduli bagaimanapun penjelasannya, Aurora tidak akan kembali ke Moors bersamanya. Dan Maleficent pun tidak bisa berlama-lama di situ. Dalam keputusannya, Maleficent dan Devil akhirnya memecahkan jendela dan terbang keluar bersama dari istana. Namun ternyata tentara Ratu Ingrid Gerda sudah menyiapkan senjata. Ia menunggu lama di puncak kastil untuk membidik Maleficent dengan sebuah manik. Maleficent pun terkena bidikannya
dan langsung jatuh ke dalam perairan. Namun tentu saja Maleficent tidak mati. Ketika ia sadar, ia menemukan dirinya di tengah berbaring di sebuah sarang burung yang besar, dan saat melihat ke bawah, lukanya juga telah dibalut. Maleficent lalu menahan rasa sakitnya untuk berjalan ke arah pintu masuk. Maleficent tanpa ragu, namun ia memutuskan untuk pergi. Akhirnya Maleficent terjun ke bawah untuk terbang, mengikuti ujung pintu itu. Namun saat sampai di ujungnya, Maleficent benar-benar terpana oleh pemandangan di sana. Ia melihat seorang gadis kecil dengan sayap melompat-lompat lalu terjun dari tebing, dan pada saat si gadis itu akan mendarat, ia tiba-tiba melebarkan sayapnya dan melambung ke langit dalam sekejap. Lalu ia terbang bebas di udara dengan indah. Jadi mereka adalah peri gelap, ras yang juga dimiliki Maleficent. Selanjutnya, adegan diperlihatkan seorang peri laki-laki bersama Conall. Diceritakan Conall sedang memberitahu sejarah peri kepada Maleficent. Conall adalah pemimpin para peri. Ia jugalah yang pada saat genting menyelamatkan Maleficent dari yang sekarat. Lalu Conall memberitahu rahasia besar yang dimiliki Maleficent. Alasan mengapa Maleficent sangatlah kuat, dikarenakan Maleficent lah satu-satunya peri dari keturunan Finnick, satu ras kuno yang sangat kuat. Jadi hanya Maleficent lah yang bisa membawa para peri menuju sisi terang. Namun, apakah jalannya akan mudah? Tentu saja tidak. Di saat yang sama, seorang prajurit peri Bora datang melapor. Katanya Ratu Ingrid telah mengirim tentara ke tepi wilayah mereka. Setelah mendengar berita itu, mereka bertiga segera meninggalkan sarang dan pergi ke tepi wilayah untuk memeriksa situasinya. Ternyata prajurit manusia yang licik telah lama menyergap dalam kegelapan. Manik-manik besi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke udara. Dalam keadaan terdesak itu, Conall tiba-tiba muncul untuk melindungi Maleficent. Dari semua manik mematikan itu, selanjutnya Maleficent segera memakai kekuatannya untuk sementara memblokir serangan lain dari para prajurit. Bora pun juga memakai segenap kekuatannya untuk bertahan. Akhirnya mereka pun kembali ke sarang. Namun kondisi Conall sangat kritis. Dan di saat-saat terakhirnya, Conall berusaha menghabiskan semua kekuatannya untuk diberikan pada Maleficent. Akhirnya lingkaran cahaya kuning makin membesar dan Conall meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maleficent benar-benar melepaskan kepercayaannya pada manusia. Jadi pertarungan antara kerajaan Aslan dan kerajaan Morse segera dimulai. Keesokan harinya, Ratu Ingrid telah memulai langkah kedua dari rencana horornya. Ia menyiapkan pernikahan Philip dan Aurora, lalu mengirim undangan palsu ke rakyat kerajaan Morse. Tujuannya untuk mempersatukan mereka bersama agar dapat dimusnahkan dalam satu waktu. Sayangnya rakyat kerajaan Morse termakan undangan palsu itu. Semua datang ke kerajaan Aslan untuk merayakan pernikahan putri mereka. Tapi sebenarnya mereka telah masuk ke dalam perangkap Ratu Ingrid, dan Aurora masih dengan setia berada di kamar untuk menantikan pernikahan dimulai. Sampai Philip datang dan memberikan sekuntung bunga, namun Aurora mengenal bunga itu. Itu adalah bunga Tom Blom dari kerajaan Morse. Philip berkata bahwa ia mendapatkannya dari sang ibu. Mendengar itu, Aurora mulai merasa ada sesuatu yang salah. Lalu ia menyelinap ke ruang ganti Ratu Ingrid dan menemukan sebuah patung aneh. Melihat itu, Aurora merasa canggung dan ia pun berinisiatif untuk menggeserkan kepala patung itu dengan lembut. Tiba-tiba pintu rahasia pun muncul. Begitu dibuka, Aurora langsung masuk dan menemukan laboratorium rahasia milik ratu. Tak lama Aurora pun melihat sebuah mesin penintal benang dengan jarum yang dahulu adalah kutukannya. Aurora pun menjadi jelas, Raja John tidaklah dikutuk oleh Maleficent, tapi oleh Ratu Ingrid sendiri. Aurora terlihat sangat terkejut. Menyadari kebenaran itu, tampaknya semua sudah terlambat. Di sisi lain, rakyat kerajaan Morse sudah mulai merasa aneh dengan situasi yang sedang terjadi. Dan akhirnya Gerda menekan keras sebuah touch piano yang warna khusus. Dalam sekejap, bubuk merah
yang tak terhitung jumlahnya tampak dilepaskan ke setiap sudut ruangan. Begitu bubuk merah itu menyentuh para peri, ia langsung melenyapkan roh mereka dan mengubah mereka ke bentuk aslinya. Untuk rakyat kerajaan Morse, tentunya itu adalah bencana. Bukannya mendatangi acara pernikahan, mereka malah mendatangi acara pemakaman mereka sendiri. Dalam keputusan itu, peri biru bernama Fiddle segera lainnya. Ia bergegas masuk ke pipa pemancar bubuk sendirian dan akhirnya berubah menjadi bunga biru yang mekar. Ia berhasil menyegel mesin yang mengeluarkan bubuk biru itu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Hal itu akan memberi kesempatan bagi yang lain untuk kabur. Dan di saat yang sama, prajurit peri telah memimpin pasukan peri untuk bertarung melawan Ratu Ingrid. Mereka tidak tahu saja bahwa sang ratu telah menunggu lama di puncak kastil dan telah menyiapkan banyak bubuk merah untuk menghabisi mereka. Akhirnya tibalah perintah sang ratu. Bola meriam yang tak terhitung jumlahnya telah diisi dengan bubuk merah dan langsung terlempar menuju pasukan peri yang sedang terbang. Pertarungan pun dimulai. Bubuk merah yang terbuat dari campuran bunga tomblok, bubuk besi itu adalah musuh alami yang tidak bisa dihindari oleh para peri. Maka di bawah serangan bubuk merah itu, para peri serta rakyat kerajaan Morse menjadi tak berdaya. Sebagian besar peri akhirnya mati oleh bubuk merah itu. Tak lama makin banyak korban yang berjatuhan. Di saat yang sama, Aurora bergegas ke kamar Raja John untuk membuktikan semuanya. Ia langsung memberitahu Phillips apa yang sebenarnya terjadi, mengetahui bahwa dalang dibalik semua itu ternyata adalah ibunya sendiri. Phillips segera menemui ibunya dan marah. Ia memohon agar sang ibu menghentikan pembantaian ini. Tapi hati Ratu Ingrid sangatlah dingin. Bagaimanapun ia tetap ingin menghabisi semua rakyat kerajaan Morse, sehingga pembantaian kejam itu masih berlanjut. Bahkan asisten Maleficent Diaval yang biasanya kuat tampak dapat dengan mudah dilumpuhkan. Namun saat semua serasa tak ada harapan, tiba-tiba tubuh Diaval mulai berubah drastis. Dalam waktu yang singkat, ia pun menjadi beruang raksasa yang besar. Lalu ia berdiri dengan marah dan membalikan keadaan dengan mudah. Lalu ia segera membuka ruangan tempat para peri dikunci. Akhirnya para peri yang berada di bawah komando Aurora dapat lolos dari ruangan neraka itu. Dan begitu Aurora melihat keadaan ke depan, barulah ia tahu bahwa yang ia tunggu akhirnya muncul juga. Seiring dengan awan yang tanpa mendung, sosok misterius jatuh dengan cepat dari langit. Lalu dengan kekuatan sihirnya ia menghancurkan musuh di hadapannya dalam sekejap. Betul sekali, Maleficent sekali lagi mendominasi pertarungan. Ia menyelamatkan semua peri yang tertangkap dan dengan kekuatan sihirnya ia menghancurkan seluruh istana dalam sekejap. Lalu Maleficent yang penuh amarah segera mendatangi Ratu Ingrid dan mendekati selangkah demi langkah. Namun tiba-tiba Aurora muncul dan menghalangi langkah Maleficent. Melihat wajah Aurora yang sedih, Maleficent sepertinya luluh. Di saat yang sama, Ratu Ingrid segera mengambil kesempatan untuk memanah Aurora. Melihat itu, Maleficent langsung membalikan posisi. Ia memblokir panah itu demi menyelamatkan Aurora. Kini tampak mata Maleficent memancarkan kasih sayang seorang ibu yang seutuhnya. Tak ada lagi kebencian dan emosi negatif. Yang ada hanyalah cinta. Bahkan pada saat-saat terakhir ia hendak menghilang, Maleficent masih membawa sorot penuh cinta untuk putrinya Aurora. Lalu dalam air mata penyesalan Aurora, Maleficent pun perlahan menghilang dan akhirnya berubah menjadi debu hitam. Namun cerita belum berakhir. Selanjutnya, tepat setelah Ratu Ingrid menyingkirkan Maleficent dan tengah berbicara pada seseorang, debu Maleficent tiba-tiba mengeluarkan api dan berputar-putar. Tak lama terbentuklah sesosok burung phoenix besar dengan suara kicau yang menggelegar. Burung itu mendominasi semua yang berada di atas istana. Tampak hanya dengan mengepakkan sayapnya saja, istana Austen tiba-tiba hancur dalam sekejap. Kekuatan burung phoenix itu tak bisa dibayangkan. Ternyata Maleficent dikatalisasi oleh kekuatan cinta seorang ibu. Dan darah phoenix di dalam tubuhnya akhirnya tergabung. Maleficent telah berada di nirwana dan lahir kembali. Melihat itu, Ratu Ingrid segera memanfaatkan suasana.
Ia langsung mendorong Aurora dari atas kastil. Saat itu Maleficent dengan buru-buru menyelam ke arah sang putri. Dengan segenap kekuatan itu, ia jatuh dan membentur tanah dengan keras. Diperlihatkan ada goresan besar di tanah, diiringi oleh kepulan asap. Lalu di bawah perlindungan Maleficent, Aurora dapat berdiri tanpa cedera. Maleficent tidak akan pernah mengizinkan putri kecilnya terluka sedikit apapun. Lalu ia mengambil jarum pemintal dari kekuatannya terdahulu dan menghancurkannya. Dengan itu tidak akan ada lagi kutukan di dunia. Dan saat jarum pemintal itu dihancurkan, Raja John juga terbangun dari komanya. Philip lalu segera meniadakan perang antara manusia dan peri. Mereka pun berdamai selamanya. Lalu untuk menjamin Ratu Ingrid tidak membuat kekacauan lagi, Maleficent menyihirnya menjadi seekor kambing. Adegan ini memperlihatkan Aurora yang sedang memakai gaun pernikahan dan tengah berjalan menuju altar diiringi oleh Maleficent. Akhirnya Aurora dan Philip pun menikah. Sejak itu mereka pun hidup bahagia selamanya dengan restu dari Maleficent, dan Maleficent sendiri kembali ke Moors dan menjadi peri terkuat di sana. Begitulah akhir cerita film ini. Bagaimana? Apakah kalian menyukai film ini? Film ini memiliki pesan moral yang sangat bagus. Seringkali kita takut untuk jatuh cinta karena merasa cinta itu membawa lara. Padahal cinta yang tulus mungkin saja dapat membawa kita menemukan jati diri kita. Seperti halnya rasa cinta Maleficent kepada Aurora. Baik, sekian ulasan film kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain.